Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang Khawarij, sejarah dan doktrin-doktrinnya. Khawarij berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah berarti mereka yang keluar. Ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan mereka keluar dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Awal keluarnya mereka dari pemimpin kaum muslimin yaitu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi musyawarah atau tahkim dua utusan. Mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut Khawra, satu tempat di daerah Kufah. Oleh sebab itu mereka juga disebut Al-Khururiyah. Definisi terminologis Khawarij. Kata Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Asal mula sumber pemikiran Khawarij. Sumber pemikiran sifat dan karakter Khawarij awalnya dari seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Awalnya dia telah menuduh Rasulullah Muhammad SAW tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Ucapannya membuat Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid hendak memenggal lehernya, akan tetapi dicegah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ciri khas Khawarij lainnya adalah mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan orang-orang yang bersama pemerintah tersebut karena pemerintah dianggap telah melakukan dosa-dosa besar. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya akan lahir dari orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongannya. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka terlepas dari Islam sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau aku menjumpai mereka, sungguh akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti karakter atau paradigma pemikiran Khawarij ini telah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah lahirnya Khawarij. Setelah Utsman bin Affan dibunuh, kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Kabar kematian Utsman kemudian terdengar oleh Muawiyah, yang mana beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Sesuai dengan syariat Islam, Muawiyah berhak menuntut balas atas kematian Utsman. Muawiyah berpendapat
bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh. Sedangkan Ali berpendapat yang dibunuh hanya yang membunuh Utsman saja, karena tidak semua yang terlibat pembunuhan diketahui identitasnya. Akhirnya terjadilah perang Siffin karena perbedaan dua pendapat tadi. Kemudian masing-masing pihak mengirimkan utusan untuk berunding dan terjadilah perdamaian antara kedua belah pihak. Melihat hal ini, orang-orang Khawarij pun menunjukkan jati dirinya dengan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka, yaitu Khawarij, merencanakan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, tetapi yang berhasil mereka bunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib. Tokoh-tokoh utama Khawarij antara lain yang pertama Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausaroh al-Asadi, Quraib bin Marwah, Nafi bin Azra, Abdullah bin Bashir. Ini tokoh-tokoh utama Khawarij. Berikutnya sekte-sekte atau kelompok-kelompok dalam Khawarij. Akibat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokohnya, Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte atau kelompok. Antara lain yang pertama, sekte Muhakimah yang merupakan sekte pertama, yakni golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, sekte Azarikoh yang lebih radikal sebab orang yang tidak sepaham dengan mereka akan dibunuh. Kemudian sekte Najdat yang merupakan pecahan dari sekte Azarikoh. Yang keempat, sekte Al-Ajaridah yang dipimpin oleh Abdul Karim bin Ajrat yang dalam perkembangannya terpecah menjadi beberapa kelompok kecil seperti Suaibiyah, Hamziyah, Hazimiyah, Maimuniyah, dan lain-lain. Perpecahan itulah yang menghancurkan aliran Khawarij. Satu-satunya yang masih ada Ibadi dari Oman, Zanzibar, dan Maghrib, yang menganggap dirinya berbeda dari yang lain dan menolak disebut Khawarij. Ajaran-ajaran pokok Khawarij. Yang pertama, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Dua, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, perang antara Aisyah, Tolkah, dan Zubair, dan Ali bin Abi Thalib, dan pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkan dihukumi kafir. Kemudian khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, khalifah tidak harus keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang Muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat-syarat. 5. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam dan dijatuhi hukuman bunuh bila zalim. 6. Khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu an dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali dianggap menyeleweng setelah terjadi tahkim atau arbitrase. Demikian tadi beberapa hal yang menyangkut tentang Khawarij, sejarah, dan doktrin-doktrinnya. Lebih lengkapnya silakan dibaca berbagai referensi yang sesuai dengan materi ini. Kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mencari dunia dengan agama. Di hadapan
manusia mereka memakai baju dari bulu domba untuk memberi kesan kerendahan hati mereka, lisan mereka lebih manis dari gula, namun hati mereka adalah hati serigala. Berhati-hatilah terhadap ulama seperti ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.